Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kembali ke episode merawat ingatan di episode sejenak bersama Nabi. Kali ini kita mau cerita satu peristiwa di tahun 8 Hijriah. Peristiwa yang terjadi ketika Fatu Mekah atau pembebasan kota Mekah sedang berlangsung. Dalam riwayat disebutkan Nabi SAW ketika setelah berhasil membebaskan kota Mekah itu beliau bermukim di Mekah selama 19-20 hari. Nah, selama beliau bermukim di sana terjadi satu peristiwa yang cukup menggemparkan ketika itu. Yaitu peristiwa ada satu kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang wanita. Wanita ini bernama Fatimah binti Al-Aswad bin Abil Asad, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Hajar dari Tabaqat Ibnu Sa'ad. Wanita ini wanita yang istimewa. Kenapa? Karena wanita ini berasal dari kabilah yang besar, kabilah kaya dan terhormat serta terpandang, yaitu Bani Makhzum. Kita tahu Bani Makhzum ini adalah kabilahnya Khalid bin Walid. Kabilahnya dulu adalah Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid. Jadi ini kabilah besar, kabilah yang secara strata sosial adalah kabilah yang tinggi di Quraisy, di kalangan orang-orang Quraisy. Maka adanya kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang wanita di Fatimah tadi, ini cukup membuat para tetua Quraisy, khususnya dari Bani Makhzum ini gelisah dan resah. Mereka takut dan khawatir karena mereka tahu ya hukum pencuri dalam Islam itu berat, yaitu potong tangan. Ya, sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Maidah, "As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah." Maka mereka kemudian berpikir bagaimana caranya ini Fatimah tidak terkena hukuman. Ya, tentu mereka tidak berani secara langsung ya berhadapan dengan Nabi SAW untuk mengajukan amnesti atau keringanan ya, atau bahkan pembatalan. Rasa-rasanya tidak mungkin, apalagi mereka baru saja dikalahkan oleh Nabi SAW dalam Fatu Mekah. Maka mereka bermusyawarah dan akhirnya memutuskan satu keputusan untuk datang kepada Usamah bin Zaid ya, agar dia mau menjadi wakil orang-orang Quraisy ini untuk bicara kepada Nabi SAW memohonkan keringanan ya, atau pembatalan atau bahkan exception ya, pengecualian atas kasus pencurian yang dilakukan Fatimah binti Al-Aswad ini. Maka kemudian Usamah akhirnya berkenan ya, insyaallah ya. Usamah akhirnya berkenan membantu untuk berhadapan dengan Nabi atau berbicara dengan Nabi SAW terkait masalah ini. Kenapa Usamah yang dipilih? Boleh jadi karena orang-orang Quraisy tahu kedudukan Usamah di hati Nabi SAW. Usamah ini termasuk orang yang paling dicinta Nabi SAW. Anak dari orang yang juga dicinta. Ya, Al-Mahbub, Ibn Al-Mahbub. Ya, Usamah bin Zaid bin Harisah. Dan Usamah ini kemudian datanglah kepada Nabi SAW, maka disampaikanlah maksud apa yang telah terjadi dan apa yang diinginkan oleh orang-orang Quraisy tersebut. Faghadiban Nabi. Maka Nabi SAW ketika itu marah. Bisa dilihat dari wajahnya yang memerah. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Usamah, apakah kau datang kepadaku untuk menyampaikan ini? Meminta keringanan untuk apa yang telah Allah tetapkan. Apa yang telah menjadi hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wah, mungkin di situ juga Usamah sadar bahwasanya mengiyakan permintaan orang-orang Quraisy itu adalah kekeliruan dan kesalahan. Maka kemudian Nabi SAW ya, setelah apa yang disampaikan Usamah tadi, Nabi SAW kemudian berdiri berkhutbah dengan suara yang tegas di hadapan manusia, di hadapan orang-orang, kemudian mengatakan sesungguhnya umat-umat sebelum kalian ya, binasa karena jika ada orang mulia di antara mereka yang berbuat pelanggaran ya, melanggar hukum, berbuat dosa dan lain-lain, mereka tidak menegakkan hukum kepada mereka. Tapi kata Nabi SAW, kalau di antara mereka adalah minat du'afa, orang-orang lemah, ya, maka mereka menegakkan hukum.
Ini seperti yang familiar kita dengar, bahwasanya ini yang disebut hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tajam untuk orang-orang kecil, kaum miskin dan papa, orang lemah dan susah. Tapi tumpul dan selalu saja tidak berfungsi dan efektif kalau itu bicara terkait pelanggaran orang-orang yang dimuliakan, punya nasab, punya kedudukan, punya jabatan, punya harta. Ya, hukum ada, tapi kepastian hukum untuk seluruh rakyat tidak ada. Ini problem. Ya. Nah, yang lebih mengejutkan dari kalimat Nabi SAW di hari itu adalah Nabi SAW sampai mengatakan, "Lau saraqat Fatimah binti Muhammad." Sekiranya putriku Fatimah, kebetulan namanya sama ini, Fatimah binti Al-Aswad yang mencuri, dan kemudian Nabi SAW memberikan satu tamthil, ya, satu permisalan, ya, yang sangat dekat dan sangat hebat kalau kita perhatikan dari bahasa komunikasi Nabi. Nabi SAW mengatakan, sekiranya putriku Fatimah binti Muhammad, ya, anak yang paling aku cintai, yang paling aku sayang, mencuri, laqata'tu yadaha, pasti aku potong tangan. Teman-teman, menurut ingatan, di episode bersama Nabi kali ini kita belajar tentang menjadi pemimpin yang punya kekuatan, yang punya sikap yang adil, serta memberikan kepastian hukum kepada rakyatnya. Kita tidak melihat Nabi SAW sebagai Nabi di sini, tapi sebagai kepala negara yang punya fungsi menegakkan hukum kepada orang-orang yang ada di bawah kepemimpinan. Perhatikan kalimat Nabi SAW, ini kalimat yang sangat dahsyat, ini kalimat yang sangat kuat, pesan yang sangat kuat yang disampaikan Nabi SAW kepada orang-orang. Sekiranya Fatimah, putriku sendiri, darah dagingku sendiri, mencuri, aku potong tangan. Tidak ada keistimewaan yang diberikan kepada Fatimah, meskipun darah daging dan buah hatiku sendiri. Kalau dia melanggar, maka tidak ada pilihan kecuali hukum itu harus ditegakkan kepada dia. Maka Nabi SAW ingin memutus satu kebiasaan atau satu kerusakan hukum yang sudah biasa berlangsung, ya, yaitu adanya pengecualian penegakan hukum kepada golongan-golongan tertentu atau orang-orang tertentu karena dia punya privilege, ya, dia keluarga, dia orang dekat, dia orang yang dianggap terhormat dan terpandang. Enggak. Hukum itu ada untuk ditegakkan, untuk diberikan kepastian. Teman-teman yang Allah rahmati, di sejenak bersama Nabi kita belajar tentang bagaimana beratnya menjadi pemimpin yang adil. Ya, itulah mungkin alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi SAW menyebutkan di antara 7 golongan, ya, yang kelak akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebutkan adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Karena pemimpin yang adil itu memang hisabnya berat, tanggung jawabnya berat di hadapan Allah. Tapi sebaliknya, dia juga punya potensi dan kekuatan untuk mencapai surga Allah dengan cara yang sangat cepat. Ya, jadi taruhannya memang sama-sama berat, tapi di balik 2 taruhan itu, ya, itulah yang menjadi ujian setiap pemimpin di dunia ini. Terkhusus pemimpin-pemimpin yang diberikan amanat besar, mengurus negara, mengurus negeri, dan mengurusi hajat orang banyak. Sayyid Alwi Al-Maliki rahimahullah, beliau ketika menjelaskan pemimpin yang adil ini dalam syarahnya, syarah Bulughul Maram, beliau menyebutkan pemimpin yang adil itu paling tidak ada 2 karakternya. Satu, al-kasir li syaukati dhulmah wal mujrimin. Pemimpin yang adil itu harus mampu mematahkan duri kezaliman, ya, dari orang-orang yang lalim dan durjana. Dia harus mampu mematahkan semua potensi-potensi ketidakadilan. Ya, itu satu. Kedua, seorang pemimpin yang adil itu harus bisa menjadi sanadul du'afa wal masakin, tempat bersandar dan berlindung, ya, orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang susah. Kenapa? Karena kalau pemimpin itu tidak mampu mengayomi orang-orang yang lemah dan susah, lantas kemana orang-orang lemah dan susah itu harus mencari perlindungan? Ya, kemana mereka harus pergi untuk mencari keadilan? Kalau keadilan itu tidak bisa mereka dapatkan dari pemimpin mereka. Ya, kalau hak-hak mereka dirampas, na'udzubillah, bahkan oleh pemimpin mereka, mereka harus mengadu kepada siapa lagi?
Mereka harus membawa persoalan mereka kepada siapa lagi? Nah, ini pentingnya dua karakter orang yang pemimpin saleh tadi, pemimpin yang adil tadi adalah dia mampu mematahkan duri kezaliman dari pelaku-pelaku kelaliman. Dan yang kedua, dia mampu menjadi tempat bersandar orang-orang susah, orang-orang lemah. Kalau demikian adanya, fayamanu, maka orang-orang akan merasa tenang, rakyat akan merasa nyaman mendapatkan pemimpin yang seperti itu, karena mereka terjamin ala arwahihim wa amwalihim wa a'radihim. Maka mereka akan nyaman dan tenang karena mereka merasa aman atas jiwa mereka, harta mereka, dan kehormatan mereka. Ya, teman-teman yang Allah rahmati, kita memilih pemimpin, ya, pilihlah orang-orang yang kita duga kuat berdasarkan rekam jejak yang sudah dia tunjukkan atau pergaulan yang dia tampakkan, bahwasanya dia adalah orang-orang yang mampu menghadirkan keadilan, mampu mengemban amanah yang berat di pundaknya, mampu mendatangkan maslahat sebesar-besarnya bagi semua orang yang dipimpinnya. Semua, bukan merujuk pada golongan tertentu atau kelompok tertentu. Maka ini salah satu ikhtiar kita yang tidak boleh sekedarnya saja, maka harus dilakukan dengan sangat sungguh-sungguh, ya, diikhtiarkan, diniatkan dengan baik untuk memilih pemimpin yang paling baik, yang siap, ya, mengemban amanah memimpin umat. Semoga manfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.